Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Akbar Dwi Putranto, NPM 2019-4350-0993 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mensimulasikan program aplikasi yang telah saya buat untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana, dengan judul penerapan metode profil matching dalam penilaian kerja karyawan pada PT Aquamart Indonesia. Pertama-tama kita aktifkan dulu XAMPP-nya. Kita aktifkan apa aja, lalu MySQL-nya diaktifkan. Oke. Lalu kita buka NetBeans. Oke. Nama project saya di NetBeans yaitu penilaian kerja Aquamart. Kita klik run saja. Oke. Untuk aplikasi saya ini ada 3 role. Untuk role pertama yaitu HRD. HRD itu hak aksesnya mencakup segala hal. Lalu ada pimpinan. Untuk pimpinan hak aksesnya hanya bisa download laporan dan lihat laporan. Lalu ada role karyawan. Role karyawan itu cuma bisa lihat data karyawan saja. Untuk sekarang kita coba untuk yang role HRD. Oke, untuk role HRD di sini saya menggunakan username 123 dan password 123. Kita klik login. Akan ada message pop-up login berhasil. Selamat datang. Faris di sini sebagai user, nama usernya. Di halaman dashboard ini ada nama user yang sedang login, terus role-nya. Lalu di sini ada hari dan tanggal, lalu real time clock. Role HRD ini kita bisa melakukan hak akses semuanya, mulai dari input data, lalu melihat laporan, hapus data, lalu ubah data. Pertama kita input data departemen. Misalnya, untuk kode departemen di sini sudah terisi otomatis. Kita hanya tinggal mengisi nama departemennya. Sebagai contoh, saya mengisi regional Aceh di sini. Lalu kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Masuk ke table. Oke. Kita untuk ubahnya, cukup kita klik datanya, lalu kita ubah namanya, lalu kita klik ubah. Data sudah berubah. Untuk menghapusnya kita tinggal klik aja datanya, lalu klik hapus, maka data akan terhapus. Oke. Ini untuk data departemen. Selanjutnya untuk data jabatan, kurang lebih sama flow-nya. Di sini kita bisa masukkan jabatannya. Misalnya office boy. Oke. Untuk ubah dan hapus kurang lebih sama. Oke.
Selanjutnya kita ke data karyawan. Nah, untuk data karyawan ini sama, untuk kode karyawannya dia akan terisi otomatis. Kita hanya tinggal ngisi nama karyawan, departemen, jabatan, nomor HP, dan alamat. Untuk nama saya tulis misalnya untuk departemennya regional DKI Jakarta, jabatannya direktur, nomor HP, alamat. Oke, kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Untuk ubah dan hapus kurang lebih sama seperti sebelumnya. Lalu untuk data kriteria, ya sama kode kriteria akan terisi otomatis. Lalu kita tinggal isi kriteria, bobot, dan keterangan. Kriteria. Untuk kriteria di sini sudah saya input semua, jadi sepertinya tidak perlu diinput lagi. Lalu untuk bobot nilai gap, oh ya, untuk kode bobot nilai gap di sini masih manual ya untuk inputnya. Gap, bobot, keterangan bisa diinput. Karena datanya sudah saya input semua, jadi tidak perlu diinput lagi. Nah, untuk pengguna di sini fungsinya untuk menambah user untuk login. Nah, di sini kita bisa pilih statusnya HRD, pimpinan atau karyawan. Oke. Nah, di sini proses untuk melakukan profile matching penilaian karyawannya. Pertama-tama kita pilih periode penilaiannya dulu. Misalnya 13 Februari 2025. Lalu kita cari karyawan. Untuk karyawan di sini kita tinggal pilih saja mau yang mana. Misal Budi yang tadi kita baru isi. Oke. Sudah terisi. Lalu kita pilih bobotnya masing-masing kriteria. Misalnya 4. Sini akan tampil. Misalnya 4 sangat baik. Lalu 3 jujur. Lalu 2 kurang disiplin. 1 masa kerjanya hitungan kurang dari 1 tahun. Untuk kriteria yang terakhir yaitu kerjasama, saat dipilih 4 sangat mampu bekerja sama. Di sini kita tinggal hitung pemetaannya. Oke. Untuk hasilnya sudah terhitung otomatis, lalu kita klik simpan. Di sini selanjutnya kita akan melakukan pembobotan. Nah, untuk pembobotan sendiri, untuk kode pembobotan sudah di input otomatis. Kita tinggal cari kode pemetaan saja. Kode pemetaan yang kita hitung sebelumnya kita pilih. Oke. Data di sini sudah terhitung otomatis saat kita memilih karyawan tadi. Lalu kita klik simpan. Oke. Data akan masuk. Kita ke perhitungan terakhir. Oke. Kita cari pembobotan yang tadi sudah kita hitung. Oke, sudah berhasil input semua. Hasil pembobotannya juga sudah masuk, lalu kita hitung. Nah, untuk nilai NCF 8,88, NSF-nya 9, nilai totalnya 8,93. Kita klik simpan. Oke. Untuk penginputan data sudah semua, mungkin kita langsung masuk ke laporan. Di sini ada laporan hasil karyawan. Laporan hasil penilaian kinerja karyawan. Data-data di sini
adalah data-data yang sudah di-input di database nilai di sini disortir berdasarkan yang paling tinggi dan kategorinya di kategori tertinggi yaitu sangat baik, baik, kurang, sangat kurang. Lalu kita ke laporan data. Nah, untuk tampilan berikut merupakan laporan data kriteria. Oke. Lalu untuk berikutnya laporan data bobot nilai gap. Oke. Selanjutnya laporan data karyawan yang sudah diinput. Selanjutnya laporan data departemen. Oke. Untuk role HRD sudah kita simulasikan semuanya. Mungkin kita pindah ke role lainnya. Kita coba ke role pimpinan. Role pimpinan di sini saya menggunakan username 222 dan password 222. Oke. Untuk dashboard kurang lebih sama, cuma di perbedaannya ada di menu atas. Untuk role pimpinan dia hanya bisa melihat laporan dan logout, tidak bisa menginput dan melihat data. Oke. Selanjutnya kita ke role karyawan. Oke. Kurang lebih sama, cuma di menunya saja yang berbeda, hanya ada submenu data karyawan dan akan muncul pop-up message Anda hanya dapat melihat dan mencari data karena role tersebut hanya karyawan. Oke. Hanya bisa melihat data, tidak bisa ubah, hapus, dan simpan. Oke. Mungkin demikian simulasi program dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.